Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Layalia Tikanafi, mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang, atau yang disebut sebagai deviant behavior. Dalam pembahasan perilaku menyimpang ini, kita akan membahas tentang pengertian perilaku menyimpang, teori perilaku menyimpang, bentuk-bentuk penyimpangan sosial, media pembentukan perilaku menyimpang, sifat penyimpangan, penyebab perilaku menyimpang, dan bentuk-bentuk penyakit menyimpang. Yang pertama, pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Pengertian menurut para ahli. Menurut James Feder Zayden, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela, serta di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah orang besar. Menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang mengabaikan norma karena tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang, perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial yang menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Yang kedua, teori perilaku menyimpang. Dalam teori perilaku menyimpang ini terdapat 3. Yang pertama, teori labeling. Edwin M. Lemert mengemukakan bahwa seseorang yang awalnya melakukan perilaku menyimpang primer yang kemudian masyarakat menjulukinya atau mencap, sehingga pelaku tersebut terus melakukan perilaku menyimpang. Yang kedua, teori hubungan diferensiasi. Menurut Edwin H. Sutherland, supaya terjadi penyimpangan, seseorang harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk menjadi seorang yang menyimpang. Pengajaran ini terjadi akibat dengan adanya interaksi sosial antara seseorang individu dengan orang lain yang memiliki perilaku menyimpang. Yang ketiga, teori Merton. Menurut Robert K. Merton, menganggap anomi disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan beberapa cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Merton juga ada 5 cara pencapaian tujuan budaya, di antaranya yaitu konformitas merupakan sikap yang menerima tujuan budaya konvensional, biasa dengan cara juga konvensional. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan sikap seseorang dalam menerima secara kritis berbagai cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, sembari menempuh cara baru yang belum bisa dilakukan. Ketiga, ritualisme. Ritualisme merupakan sikap seseorang menerima cara-cara yang diperkenalkan sebagai bagian dari bentuk upacara atau ritus tertentu, namun menolak tujuan-tujuan kebudayaan. Yang keempat, retriatisme. Retriatisme merupakan sikap seseorang menolak baik tujuan-tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Yang kelima, pemberontakan. Pemberontakan merupakan sikap seseorang dalam menolak sarana serta tujuan-tujuan yang disahkan oleh budaya masyarakat, serta menggantikan dengan cara yang baru. Yang selanjutnya yaitu bentuk penyimpangan sosial. Dalam bentuk-bentuk penyimpangan sosial ini terdapat 4. Yang pertama yaitu penyimpangan primer, yaitu penyimpangan sosial yang bersifat sementara atau temporer, dan orang yang melakukannya masih bisa diterima oleh kelompok sosial, sebab
hal menyimpang tersebut tidak terus-menerus melanggar aturan. Contoh, orang yang melanggar rambu lalu lintas, siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang individu secara terus-menerus, meskipun pernah mendapatkan sanksi. Contohnya, siswa yang mencontek saat ulangan, seseorang yang setiap hari minum minuman keras, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penyimpangan individu. Penyimpangan individu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang diri tanpa ada hubungan dengan orang lain, dengan melakukan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga seringkali pelaku penyimpangan akan diasingkan oleh warga setempat atau bahkan bisa dipenjara. Yang keempat, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok merupakan penyimpangan kolektif yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok dalam suatu kelompok tertentu yang disebabkan pengaruh pergaulan atau teman. Yang selanjutnya yaitu media pembentukan perilaku menyimpang. Dalam media pembentukan perilaku menyimpang ada 4. Yang pertama, keluarga. Keluarga yang selalu cekcok dan tidak harmonis menyebabkan keluarga gagal dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik pada anak, sehingga pada anak dapat terbentuk perilaku menyimpang. Yang kedua, kelompok bermain. Kelompok bermain dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. Pergaulan dengan anak yang suka membolos dan membuat keonaran akan berpengaruh terhadap teman lainnya. Ketiga, media massa. Media massa merupakan media sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak pelaku yang menyimpang disebabkan karena pengaruh media massa, baik dari bacaan maupun tayangan media elektronik. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Seorang individu yang tinggal di lingkungan kumuh dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada dan terjadi di sekitarnya menyebabkan ia akan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian menyimpang. Yang selanjutnya, sifat penyimpangan. Sifat penyimpangan ada 2. Yang pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah kepada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan berupa penyimpangan dari normal yang berlaku. Contohnya, seorang ibu yang menjadi tukang ojek guna menambah penghasilan keluarga. Yang kedua, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela serta pelakunya tidak bisa lagi ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, tindakan kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penyebab perilaku menyimpang. Dalam penyebab perilaku menyimpang ini ada berbagai macam, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, dampak dari pergaulan atau lingkungan yang kurang baik, pola asuh yang salah, pengaruh media massa, perbedaan status, dan sikap mental yang tidak sehat atau mengalami tekanan batin. Bentuk-bentuk penyakit menyimpang yaitu penyalahgunaan narkoba, contohnya mengonsumsi obat-obatan terlarang, penyimpangan seksual seperti PSK dan perilaku seks di luar nikah, alkoholisme seperti minum minuman keras, kenakalan remaja seperti tawuran, perkelahian antar pelajar, pornografi, kriminalitas, berjudi, dan rasisme. Sekian dari materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.